Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dasar transmisi dan distribusi. Pada diagram ini, saluran transmisi maupun distribusi itu ditandai dengan tower-tower, dan saluran udara transmisi maupun distribusi. Mungkin kita ulang sedikit. Tegangan tinggi ini diperlukan untuk menyalurkan daya yang tinggi dengan arus yang relatif rendah, karena daya itu adalah tegangan dikali arus. Maka jika kita naikkan tegangannya untuk daya tertentu, arusnya menjadi relatif rendah, sehingga konduktor-konduktornya bisa lebih efisien, lebih kecil, lebih murah, lebih ringan kepada towernya. Dari tegangan tinggi kita mengkompensasi dengan isolator. Artinya konduktor-konduktor itu nanti ada proteksi, nanti ada isolasi kepada towernya, sehingga arus yang mengalir itu tidak mengalirkan kepada towernya. Jika tegangannya lebih tinggi, maka semakin kompleks isolatornya. Jika kita berbicara transmisi listrik, maka yang sering kita lihat seperti saluran udara transmisi listrik, yang gunanya menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban, yang berjarak ratusan sampai ribuan kilometer dan menyalurkan ribuan megawatt. Pada saat listrik dialirkan, akan ada arus yang akan mengalir di konduktor. Jika arusnya terlalu besar, maka rugi-rugi atau losses juga besar. Maka salah satu keinginan untuk mengurangi losses atau rugi-rugi ini yaitu dengan cara menaikkan tegangannya. Komponen utama saluran transmisi yaitu ada 4 hal ini. Menara transmisi, ini menara transmisi, isolator, ini adalah isolatornya. Lalu kawat penghantar. Nah, di sini ada sebuah kawat penghantar dan kawat tanah. Nah, isolator ini berfungsi untuk menghalangi kawat penghantar dengan menara transmisinya. Lalu fungsi dari kawat tanah ini jika terjadi sambaran petir, sehingga melindungi kawat penghantar ini dari sambaran petir. Jika ada petir, maka menyambar kepada kawat tanahnya ini. Jenis-jenis tiang transmisi dan distribusi. Nah, ini adalah tiang-tiang dari transmisi. Semakin tinggi level tegangannya, maka tower transmisinya itu semakin tinggi. Kita harus mempertimbangkan jarak daya yang akan disalurkan. Misalnya dayanya itu yang disalurkan sangat tinggi, maka konduktornya itu akan tambah besar dan isolatornya juga tambah besar, sehingga tower ini harus kokoh. Tetapi jika level tegangannya itu lebih rendah, maka lebih simpel lagi. Seperti jaringan distribusi, karena tegangannya itu lebih rendah dari transmisi, maka tiangnya itu lebih simpel, proteksinya pun lebih simpel di sini, isolatornya lebih simpel. Jika kita merancang sebuah saluran transmisi, maka kita perlu memperhitungkan diantaranya itu adalah konduktornya. Karena konduktor itu metal, maka dalam cuaca panas dia akan memuai, dalam cuaca dingin dia akan menyusut, sehingga jika memuai dia harus tidak boleh menyentuh kepada
hal-hal yang lain, misalnya pepohonan. Nah, jika konduktor itu menyentuh kepada pohon, maka akan terjadi short circuit atau arus hubung singkat. Ini adalah sebuah isolatornya. Nah, jadi isolator ini sebagai penghalang dari konduktor yang bertegangan ini dengan towernya, dengan tiangnya ini. Isolator ini seperti piring-piring, semakin tinggi level tegangannya maka piringannya ini semakin banyak sekali. Jika tegangannya itu lebih rendah atau sangat rendah, maka piringannya akan sedikit. Nah, kita lihat di sini, ini diibaratkan sebuah towernya, maka isolator ini dicantolkan kepada towernya ini, dan di bawah ini adalah konduktor yang bertegangan. Nah, isolator ini berfungsi untuk melindungi takutnya ada arus bocor yang menyentuh kepada towernya ini, sehingga ini sangat berbahaya jika ada tegangan yang mengalir pada towernya ini, karena towernya ini terbuat dari baja atau besi. Kawat penghantar ini biasanya aluminium, tembaga, besi, karena konduktor-konduktor ini sifat konduktivitasnya itu baik. Ada yang lebih baik lagi, yaitu emas, tapi harganya itu sangat mahal. Konduktor itu ada beberapa jenis, ada AAC, ACSR, ACAR. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kawat tanah ini ada di saluran transmisi maupun saluran distribusi. Fungsinya itu ada untuk melindungi konduktor yang bertegangan itu dari sambaran petir. Nah, kawat tanah ini biasanya ada di paling atas, tower yang paling atas atau tiang yang paling atas, sehingga jika terjadi sambaran petir maka dia terkena kepada konduktor kawat tanah ini. Nah, kawat tanah ini nantinya terhubung kepada tanahnya, sehingga aman kepada konduktor yang bertegangan itu jika terjadi sambaran petir. Saluran transmisi itu terbagi menjadi 3, ada yang jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang. Dan pemodelannya pun juga sederhana. Misalnya ini jarak pendek, hanya terdiri dari resistansi dan reaktansinya. Nah, jika kita berbicara tentang transmisi yang jarak panjang, maka hanya ditambahkan dengan kapasitornya, sehingga rumusan dari pemodelan ini, impedansi sama dengan resistansi line ditambah reaktansi line-nya. Jika kita berbicara tentang pemodelan saluran transmisi, maka kita tidak akan terlepas dari resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Jika kita berbicara resistansinya, maka konduktor itu mempunyai tahanan jenis, panjang konduktor, luas penampang kawatnya. Dan jika kita berbicara tentang medan listrik, maka kita tidak terlepas dari induktornya. Kenapa? Karena jika konduktor itu dialiri arus listrik, timbullah medan listriknya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang dasar transmisi dan distribusi. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.